Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, puji akan nama Tuhan. Tuhan luar biasa bagi saya dan saudara pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan sudah menolong kita melewati satu malam dan kita ada pada hari yang baru. Bahkan pada hari yang pertama pada bulan September, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita selama bulan Agustus, kita ada dalam keadaan sebagaimana kita ada, terjaga, dilindungi semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Puji akan nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya berharap dan tetap percaya dan yakin bahwa saudara dalam keadaan baik, tetap menikmati kasih dan setia Tuhan, menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada Alkitab di dekat saudara atau Alkitab di smartphone saudara, di HP saudara, saudara bisa membukanya pada 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Puji akan nama Tuhan. Tapi kita akan baca ayatnya yang ke-27 saja sebagai fokus renungan kita pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyinari kita dengan kuat kuasa-Nya sehingga kita mengerti firman Tuhan dan menikmati rema Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa satu hari lagi Tuhan beri bagi kami dan kami tetap percaya hari ini pun hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan menikmati kasih setia Tuhan dalam menjalani hari ini. Bapa, sebelum kami menjalaninya, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan segala usaha kami, pekerjaan kami, kehidupan kami, kegiatan kami hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kami untuk melangkah. Dan hamba mohon Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Allah sendiri yang nampak. Biar kebenaran firman Tuhan memberikan ketenangan, firman Tuhan memberikan kelepasan, kelegaan, damai sejahtera bagi kami. Kami percaya Bapa di surga, firman Tuhan adalah jawaban atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, mengurapi setiap sahabat, rekan, bahkan umat Tuhan yang sedang mendengarkan renungan ini secara live, secara langsung maupun yang akan mendengarkannya nanti. Hamba berdoa Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan mereka menjamah hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini menjadi rema bagi kami. Biar kami bertumbuh mengenal Tuhan semakin hari semakin dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Tapi saya akan membaca ayatnya yang ke-27 saja sebagai landasan renungan kita pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi, kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, saya ingin berbicara sedikit tentang kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Sedikitnya ada 3 prinsip yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang pembacaan ini dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Ada 3 prinsip yang bisa saya temukan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Ya, saudara, prinsip yang mendasar bahwa kita adalah tubuh.
satu tubuh dalam Kristus. Yang pertama, bahwa sumber kehidupan kita adalah sama. Mari perhatikan ayatnya yang ke-13 kalau saudara memiliki Alkitab dan saudara pegang Alkitab hari ini atau saat ini. Yang pertama, prinsip yang pertama, sumber kehidupan kita adalah sama. Kehidupan kerohanian kita adalah sama. Ayatnya yang ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Prinsip yang pertama, bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus, bahwa sumber kehidupan kita adalah sama. Kristus yang adalah kepala tubuh itu sendiri. Kristus Yesus adalah kepala, dan saudara, pengertian dibaptis artinya kita diselamatkan. Kita telah keluar, dipanggil oleh Allah, keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Ya, diberi minum oleh satu roh, artinya ada kesegaran rohani yang setiap hari Roh Kudus berikan kepada saya dan saudara. Roh yang sama yang diam dalam kehidupan saya dan saudara pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Roh yang sama yang membaptis dalam kehidupan saya dan saudara itu diam dalam kehidupan kita. Bahwa kita sesungguhnya memiliki sumber kehidupan yang sama, yaitu Kristus Yesus sendiri. Dan roh itu memberikan kesegaran rohani setiap hari dalam kehidupan saya dan saudara. Roh itu yang memberikan karunia-karunia rohani dalam kehidupan saya dan saudara. Dibaptis dan diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Prinsip yang kedua, ya, kita punya peran masing-masing. Yang kedua, kita punya peran masing-masing. Kalau saudara membaca, saya harap saudara akan membaca keseluruhan ayat ini dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Kalau saudara membaca ayat-ayat ini, ayatnya 14 sampai ayatnya yang ke-20, kemudian ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30, menyatakan bahwa setiap anggota tubuh Kristus punya peran masing-masing. Dan saya mau bilang bahwa tidak ada yang tidak berguna. Pada waktu kita telah diselamatkan oleh Tuhan, pada waktu kita ada dalam satu tubuh yang Kristus adalah kepala, maka tidak ada yang tidak berguna. Tidak ada yang tidak membutuhkan satu sama lain. Tidak ada yang tidak mungkin atau tidak ada yang merasa bahwa dia tidak bisa sesuatu. Semuanya punya peran di hadapan hadirat Tuhan. Di hadapan Tuhan. Di dalam tubuh Kristus kita semua punya peran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh membanggakan diri kita bahwa kita punya talenta dan kita punya karunia. Kita tidak boleh membanggakan diri bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Sesungguhnya semua yang ada dalam tubuh Kristus, semua yang ada dalam Kristus punya peran masing-masing untuk melayani Tuhan, untuk melakukan aktivitas masing-masing di hadapan Tuhan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, perhatikan ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Dan ini merupakan tekanan Rasul Paulus bahwa ada anggota-anggota yang perlu diperhatikan secara khusus. Mereka yang paling lemah, perhatikan. Mereka yang paling lemah, yang paling dibutuhkan dalam kehidupan saya dan saudara. Perhatikan organ-organ tubuh kita yang paling lemah, jantung yang paling lemah, otak yang paling lemah. Apa yang ada dalam tubuh kita yang paling lemah dilindungi oleh rusuk. Artinya bahwa mereka lah yang berguna. Anggota tubuh yang paling lemah justru mereka yang berguna. Mereka yang kurang terhormat dalam pandangan saya dan saudara harus diberikan perhatian khusus. Kata kebenaran firman Tuhan, kata Rasul Paulus. Mereka yang kurang elok dalam pandangan kita seharusnya diberikan perhatian khusus. Saudara, hal ini, garis bawahi ini, hal ini perlu kerendahan hati dan kasih. Dan ayatnya dan pasal yang ke-13 akan berbicara tentang kasih. Perlu kerendahan hati untuk memperhatikan yang lain. Perlu kerendahan hati dan kasih untuk memperhatikan yang kurang terpandang dalam pemikiran kita. Harus memperhatikan mereka yang kurang elok dalam pandangan kita. Dan itu perlu kasih. Dan itu perlu kerendahan hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Yang adalah sumber kehidupan.
yang menyelamatkan, pemberi kesegaran rohani dalam kehidupan saya dan saudara. Talenta yang ada pada saya dan saudara, karunia yang ada pada saya dan saudara, itu adalah pemberian Allah. Kasih karunia Allah bagi saya dan saudara, yang memberi karunia rohani kepada saya dan saudara, yang melengkapi tubuh Kristus dalam melayani Tuhan dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saudara, mari memberikan perhatian bagi mereka yang kurang elok dalam pandangan kita, yang paling lemah dalam pandangan kita. Ya. Bagi mereka yang kurang terpandang dalam pemikiran kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam gereja kita ada banyak orang, mungkin tidak semuanya sama. Mungkin ada orang-orang yang perlu perhatian saya dan saudara. Mungkin secara lahiriah, secara rohani, berikan perhatian bagi mereka. Dan itu perlu kerendahan hati dan kasih yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari berjalan dalam kehendak Tuhan pada hari ini. Berjalan dalam kasih Tuhan hari ini, dimanapun engkau berada. Berikan perhatian bagi mereka yang membutuhkan perhatian. Ya, karena kita dibaptis dalam satu roh. Sumber kehidupan kita adalah satu, yaitu Kristus. Dan kita punya peran masing-masing. Ya, jangan kubur talenta itu, jangan kubur karunia itu, sama seperti seorang hamba yang mengubur talenta itu. Tetapi mari perlabakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji akan nama Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara hari ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara tetap semangat menghadapi kehidupan ini, tetap semangat menghadapi hari-hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberkati engkau dalam segala aktivitas, dalam segala usaha dan kegiatanmu. Tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik atas kehidupanmu. Tetap percaya bahwa Allah menjadikan saya dan saudara berharga dan kita ada dalam pimpinan dan perlindungan Allah yang luar biasa. Pencipta langit dan bumi, Dia ada di pihak saya dan saudara. Firman Tuhan Rasul Paulus mengatakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Penderitaan, kelaparan, ketelanjangan tidak ada. Tuhan pencipta langit ada di pihak saya dan saudara. Oleh karena itu tetap semangat. Karena yang membackup kita adalah yang memiliki alam semesta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi saudara yang memiliki pergumulan atau harapan atau cita-cita, mari angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Dan saya mau berdoa kepada saudara yang sakit hari ini. Percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, maka engkau disembuhkan. Yang sedang mencari pekerjaan apa saja, Tuhan menolong engkau. Dan Tuhan memberkati engkau. Yang bergumul dengan pendidikan, Tuhan menolong engkau. Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Apa saja yang engkau cita-citakan dalam tahun ini, mungkin dalam bulan ini, bulan September ini ada rencana saudara, ada tujuan atau visi saudara untuk bulan September ini, tetap angkat tanganmu. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan turun tangan atas kehidupanmu. Puji ya Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kami adalah satu tubuh dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberikan pengertian bagi kami bahwa kami memiliki sumber kehidupan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kami memiliki peran masing-masing yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami di dunia ini. Dalam dunia lahiriah maupun dalam dunia kerohanian, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan Yesus, ajar kami untuk memperhatikan satu dengan yang lain dengan kerendahan hati, dengan kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, pagi hari hamba berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang tetap mengharapkan Tuhan, yang tetap bersandar kepada Tuhan, yang mengatakan bahwa kami perlu Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami, mari Engkau turun tangan menjamah setiap umat-Mu semua yang menyaksikan secara live maupun yang akan ditonton nanti. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau turun tangan yang sakit oleh bilur-bilur Allah. Mereka telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menghadik setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi mereka yang dalam pergumulan, Tuhan, hamba berdoa baik itu secara pribadi, keluarga, baik itu ekonomi, baik itu pekerjaan, usaha, atau apapun yang mereka sedang gumulkan. Bapa, Engkau memberikan kelegaan bagi mereka, Engkau memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Pada waktu kami mengangkat tangan kepadamu, maka engkau akan turun tangan dengan kuasamu, menolong kami, melepaskan kami, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memiliki harapan dalam bulan September atau dalam tahun ini, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu dan engkau buka jalan dalam nama Yesus Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan dalam nama Yesus Tuhan, kami tahu bahwa kami berharga dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Engkau memberikan yang terbaik atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bergumul dengan pendidikan mereka, sekolah mereka, dari yang paling rendah sampai yang tertinggi. Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Takut akan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga Allah memberikan hikmat pengetahuan. Karena kami tahu takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Hamba taruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Apa saja yang menjadi cita-cita dan harapan mereka dalam tahun ini atau bulan ini, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sama seperti Engkau menolong kami melewati bulan Agustus, bulan September pun tangan Tuhan yang sama menolong kami untuk melewatinya. Di dalam nama Yesus, hari ini kami diberkati. Hari ini kami berjalan dalam kasih setia Tuhan. Hari ini kami dilindungi oleh Tuhan. Jauhkan semua dari umat Tuhan segala mara bahaya, sakit, penyakit, apapun di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan maut, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan kami tahu penjaga kami tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Penjaga kami adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah lah penjaga kami. Tuhan Yesuslah penjaga kami. Roh Kuduslah yang membimbing kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa di surga. Terpujilah namamu. Kami pulangkan segala kemuliaan, pujian, hormat, keagungan, kebesaran hanya bagi Engkau. Engkau layak menerimanya. Engkau layak menerimanya Tuhan. Engkau Allah yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan. Dan hamba pohonkan berkat-Mu atas umat-Mu tercurah pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu kepada Tuhan dan terimalah. Kiranya Allah memberkati dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini dengan kasih, dengan dengan iman yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, tetap ikuti anjuran pemerintah dalam pandemi COVID-19 ini. Jaga kesehatan saudara. Dan yang penting jaga iman kita tetap kuat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.